Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Ibu. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sosialisasi. Tapi sebelum menjelaskan tentang sosialisasi, maka perlu digarisbawahi bahwa sosialisasi itu berlangsung sejak manusia lahir dan berlangsung selama hidupnya. Nah, ada beberapa pengertian sosialisasi. Di antaranya bahwa sosialisasi itu adalah proses belajar individu di masyarakat. Yang kedua, proses mengenal lingkungan, baik lingkungan sosial ataupun lingkungan fisik. Yang ketiga, sosialisasi adalah proses mengenal dan menyesuaikan diri. Maksudnya proses individu mengenal dan menyesuaikan diri, ya. Yang keempat adalah proses penghayatan nilai dan norma ke dalam dirinya untuk menyesuaikan diri dengan individu-individu yang hidup pada masyarakat tersebut. Yang kelimanya adalah proses penghayatan nilai dan norma di mana individu mampu menyesuaikan diri sebagai anggota kelompok masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah sosialisasi itu adalah internalisasi nilai dan norma ke dalam diri individu. Jadi ada berapa tuh? Ada 7, ada berapa ya? Nah, itu yang dimaksud dengan sosialisasi. Nah, dari pengertian-pengertian itu juga ada yang menurut Han dan Horton dan Han, bahwa sosialisasi itu adalah proses seseorang menghayati norma-norma yang berlaku di mana ia tinggal dan menimbulkan perilaku yang unik. Itu kalau menurut Horton dan Han. Nah, dari pengertian-pengertian perilaku tersebut berarti kita garis bawahi bahwa dalam sosialisasi itu ada proses dan juga adaptasi. Jadi bagaimana dalam proses itu kita beradaptasi dan kita bisa diterima di lingkungan masyarakat. Nah, tentunya sosialisasi itu tidak boleh salah. Kalau salah berarti terjadi sosialisasi yang tidak sempurna yang nantinya akan mengarah kepada perilaku menyimpang. Nah, adapun tujuan sosialisasi itu juga ada banyak. Pertama adalah menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien dan mengembangkan kemampuan seperti membaca, menulis, berekreasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah membantu pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan mawas diri yang tepat. Itu yang nomor 2 ya. Nomor 3-nya adalah membantu individu untuk mengetahui identitas dirinya baik secara fisik ataupun secara mental, ya. Yang nomor 4-nya adalah menanamkan nilai dan kepercayaan pokok yang telah ada pada masyarakat, ya. Terus yang selanjutnya adalah nomor 5, mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, ya. Ya, hampir mirip dengan yang nomor 1. Nomor 6-nya adalah mengetahui lingkungan sosial budaya, baik lingkungan sosial tempat ia tinggal, begitupun lingkungan sosial yang baru, agar terbiasa terbiasa dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat. Nah, itu ya. Kemudian juga adalah untuk mengetahui nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat sebagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak di tengah-tengah masyarakat, di mana individu tersebut sebagai anggota masyarakat. Jadi ada berapa tuh tujuan sosialisasi yang barusan Ibu sampaikan. Jadi semuanya ada 7. Jadi dengan sosialisasi itu bagaimana kita
mampu melakukan komunikasi secara efektif dan efisien. Juga bagaimana dengan komunikasi itu kita juga bisa mengendalikan gitu ya fungsi-fungsi organik melalui latihan mawas diri yang tepat ya. Di samping itu juga bagaimana dengan sosialisasi itu manusia itu bisa melatih keterampilan dan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga bagaimana dengan sosialisasi itu manusia bisa menanamkan nilai dan kepercayaan yang telah ada di masyarakat, dan juga bagaimana ia bisa hidup dan diterima oleh masyarakat. Tentunya harus mematuhi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat ya. Jadi intinya adalah bagaimana manusia itu mampu beradaptasi dimanapun dia berada, dan di tempat manapun dia berada, bagaimana dia mampu beradaptasi, sehingga dengan kemampuan dia beradaptasi itu dia bisa diterima di masyarakat manapun di mana ia berada, seperti itu. Dan adapun sosialisasi itu juga karena merupakan suatu proses, maka kalau suatu proses itu tidak instan ya, tidak instan. Ada jadi tahapan-tahapan yang harus dilalui di dalam sosialisasi. Nah, tahapan-tahapannya itu ada preparatory stage, ada game stage, ada generalize, ada game stage ya, ada preparatory stage, play stage, game stage, dan generalize other kan. Nah, itu tahapan-tahapannya. Jadi contohnya begini, begitu bayi lahir ke dunia ini, jadi bayi itu tidak langsung jalan. Tetap saja lah, begitu lahir ke dunia, bayi itu bagaimana dia beradaptasi dari lingkungan, dari alam rahim ke lingkungan dunia, ke alam dunia, yaitu dengan cara menangis. Jadi menangis itu adalah adaptasi bayi pertama kali dia dilahirkan ke dunia, yaitu jadi preparatory stage itu adalah tahap persiapan ya, tahap persiapan di mana di sana diperlukan peran orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua ya, seperti itu. Nah, berlanjut ke tahapan play stage itu di mana di sini adalah tingkat menirunya sangat tinggi ya, tingkat menirunya sangat tinggi. Jadi perlu contoh atau pembelajaran yang baik biar yang ditiru itu adalah hal-hal yang baik. Dan kalau game stage itu di mana mereka sudah mampu bermain secara berkelompok. Nah, di sini mereka menunjukkan inilah saya, inilah jati diri saya. Jadi mereka itu mudah terbawa baik dan juga mudah terbawa buruk, tergantung tadi sosialisasinya dengan siapa mereka bergaul. Jadi jangan sampai terjadi sosialisasi yang tidak sempurna. Kalau tahapan generalized other itu adalah di mana di sana sudah terjadi penerimaan norma-norma secara kolektif. Jadi di sini sudah ada kematangan secara emosi di sini ya. Jadi di sana sudah nilai-nilai itu sudah tertanam di dalam dirinya, menyatu di dalam dirinya, sehingga menjadi kepribadian bawah sadar, seperti itu. Nah, untuk sosialisasi mungkin untuk video Ibu hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.